Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, kelas PAI 3D Fakultas Tarbiyah. Sebelumnya di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran. Ya, adapun yang macam-macamnya akan saya bahas yaitu pengertian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran. Nah, sebelumnya pembelajaran itu sudah tidak asing ya tentunya di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, oleh sebab itu apakah kalian sudah tahu apa itu pembelajaran atau apa itu pengertian pembelajaran? Nah, pengertian pembelajaran yaitu aktivitas yang diberikan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik untuk terjadinya transfer ilmu. Nah, pembelajaran ini dilakukan biasanya di lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, ataupun lainnya, dan lembaga bimbingan belajar lainnya. Nah, pembelajaran ini bukan hanya untuk proses transfer ilmu ya, tetapi pembelajaran ini juga dapat membentuk sikap peserta didik yang lebih baik dan bisa dimanfaatkan sikap tersebut di kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan melakukannya pembelajaran, peserta didik akan dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan. Nah, mengutip dari buku Strategi Pembelajaran oleh Herlina dan kawan-kawan pada tahun 2022, sebelumnya kita lihat dulu contoh gambar yang di sebelah ini. Nah, pada gambar tersebut terjadinya proses belajar mengajar yang dimana yang diciptakan oleh guru untuk menumbuhkan dan mengembangkan wawasan, kreativitas, dan pola pikir siswa terhadap suatu ilmu pengetahuan. Dalam sebuah pembelajaran itu tentunya memiliki strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu memiliki 3 aspek strategi. Yang pertama ada teknik pembelajaran, yang kedua ada metode pembelajaran, dan yang ketiga ada pendekatan pembelajaran. Selain strategi, pembelajaran juga memiliki komponen yang saling berhubungan, yaitu guru, siswa, metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, media pembelajaran, dan terakhir evaluasi pembelajaran. Nah, interaksi yang terjadi terhadap guru dan siswa itu harus adil. Yang dimana yang dimaksud adil di sini, guru harus memberikan siswa waktu untuk menyatakan pendapat siswa tersebut atau mengutarakan pendapat-pendapatnya mengenai ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadanya. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu merupakan deskripsi pencapaian kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang peserta didik dalam pencapaian pada proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang telah disusun oleh seorang pendidik agar mencapai tujuan sesuai apa yang diinginkannya. Atau metode pembelajaran juga dapat disebut alur terjadinya proses pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini memiliki beberapa metode. Yang pertama ada metode
metode ceramah, yang kedua ada metode diskusi, yang ketiga ada metode eksperimen, dan yang keempat ada metode demonstrasi. Nah, metode-metode tersebut biasanya selalu dilakukan di lembaga manapun ya, seperti di SD, di SMP, dan di SMA ataupun lembaga pendidikan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada metode ceramah. Nah, metode ceramah itu merupakan metode proses pembelajaran yang dilakukan secara lisan. Metode ceramah ini juga merupakan metode yang praktis dan ekonomis. Karena apa? Karena metode ini tidak menggunakan media pembelajaran. Meskipun begitu, guru harus memikirkan agar peserta didik dapat menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Karena di dalam metode ceramah ini ditakutkan peserta didik itu bosan. Karena dalam metode ceramah ini pendidik terus-menerus memberikan materi pembelajaran kepada siswa atau kepada peserta didik tanpa adanya tanya jawab atau metode-metode lainnya. Selanjutnya yang kedua itu metode diskusi, yang dimana metode diskusi ini merupakan metode proses pembelajaran yang mengikut sertakan peserta didik untuk menyampaikan pendapat suatu gagasan pembelajaran tentang suatu materi. Nah, biasanya pada metode diskusi peserta didik itu dibagikan terlebih dahulu, dibagikan kelompok. Nah, setelah dibagikan beberapa kelompok, peserta didik dapat diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, peserta didik dapat menyampaikan gagasan atau pendapatnya masing-masing. Sehingga pendidik itu dapat menilai beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini merupakan kegiatan dengan melibatkan peserta didik untuk mencoba dan mempraktikkan suatu materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Nah, metode eksperimen ini biasanya dilakukan di laboratorium sehingga setiap eksperimen yang dilakukan dapat berjalan dengan aman atau dengan lancar. Dan biasanya metode ini diterapkan pada mata pembelajaran yang berbentuk sains atau ilmu alam. Yang terakhir yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan kegiatan proses belajar yang menggunakan kegiatan peragaan atau demonstrasi memperjelas suatu teori, suatu kejadian, dan kerjanya suatu alat. Nah, jika pada metode eksperimen siswa dilibatkan pada pembelajaran, di dalam metode demonstrasi ini yang memperagakan atau yang mempraktikkan itu hanya gurunya. Dalam artian, gurunya itu dapat memperlihatkan bagaimana cara kerjanya alat atau suatu kejadian, kemudian dilihatkan kepada peserta didik atau di depan kelas. Audio Jungle.